Kita lihat outstanding piutang melambat, NPF bertumbuh. Apakah keadaan ini mencerminkan situasi anggota APPI saat ini? Dan apakah ini juga artinya semakin dekat kita juga dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi? Silakan Pak Suwandi. Ya, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan, kita bisa melihat pertumbuhan perusahaan pembiayaan tadi sudah disampaikan, kita masih optimis dan masih cukup bagus, yaitu masih di atas 15%. Artinya apa yang terjadi di industri perlambatan pada bulan April sebenarnya bisa diprediksi karena jumlah hari kerja juga sangat pendek ya. Artinya bahwa di bulan April Lebaran pada tanggal 21 dan memang sebelum Lebaran juga eh, masyarakat Indonesia sudah mulai menata diri untuk berlibur dan jangka liburannya sangat panjang dan tentunya dunia usaha mengalami perlambatan daripada penjualannya sendiri, baik terutama di kita yang memang besar di pembiayaan alat berat dan kendaraan bermotor. Dan kita ketahui bahwa bulan April dengan jangka kerja yang sangat pendek, tentu ini akan mempengaruhi net booking perusahaan pembiayaan yang melambat di tahun 2023. Namun demikian, pada bulan Mei ini kita sudah melihat terjadi peningkatan kembali penjualan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, hampir sama dengan penjualan pada bulan Maret 2023 yang lalu. Nah, terkait dengan NPF yang meningkat 2,37 menjadi 2,47%, tentunya ini kita juga coba melihat dan menganalisa apa yang terjadi. Antisipasi ini pun juga memang sebenarnya dari pelaku usaha sudah diprediksi bahwa dengan PPSB, PPKM yang sudah tidak ada, masyarakat juga kembali ke kampung halaman, tentu banyak dana yang terpakai oleh para pemudik, yang artinya pada saat pulang dan segalanya tentu ada sejumlah dana yang harus dikeluarkan dan akan terpakai, dan tentu akhirnya cicilannya sendiri mungkin terlambat dibayar. Dan di bulan Mei ini juga saya bertanya kepada pelaku usaha, ternyata hal-hal ini sudah kembali menjadi baik kembali, menjadi normal kembali, debitur sudah di approach bagaimana pembayaran dan segalanya, mereka sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar cicilannya, dan saya yakin bahwa NPF ini akan berangsur kembali ke posisi yang membaik daripada bulan April 2023. Nah, ini yang kita lihat fenomenanya, memang selalu menjelang Lebaran akan terjadi peningkatan NPF, akan terjadi perlambatan bookingan terhadap usaha jasa pembiayaan. Baik Pak Suwandi, kita tahu Bank Indonesia ini menghilangkan kata bias ke atas dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu, apa yang menjadi ekspektasi pelaku industri pembiayaan, terutama kalau kita melihat memang tadi NPF-nya cukup tumbuh dan juga outstanding-nya menurun, meskipun tadi Bapak sampaikan memang ini karena jangka kerjanya di bulan April yang semakin tipis. Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia dan tentunya juga melihat apa yang terjadi di dunia, bahwa perlambatan terjadi di Amerika, di Eropa dan segala inflasi ini, tapi inflasi di Amerika sendiri juga sudah menurun, dan yang terjadi di Amerika, bank-bank yang bermasalah dan segalanya, mudah-mudahan spillover-nya tidak masuk ke Indonesia, bahkan kita mendapatkan apa namanya efek yang lebih positif, artinya banyak dana yang masuk ke Indonesia, dan kita bisa lihat dari capital market kita bahwa begitu banyak dana yang masuk, dolar terhadap rupiah juga bahkan dolar melemah, rupiah menguat, dan tentunya kita diuntungkan dengan ekspor ya, ekspor yang tentu ekspor batu bara, nikel ya, mineral dan segalanya ini sangat menguntungkan, belum lagi dengan consumerism yang meningkat di Indonesia, yang artinya bahwa permintaan meningkat, consumerism juga membaik dan segalanya, dan ini tentu akan mendorong pertumbuhan di industri pembiayaan. Terhadap prediksi melambat di tahun 2023 ini, mungkin prediksinya kenapa? Jumlah hari kerja kita, karena kita akan ada pesta rakyat di mana jumlah hari kerja kita yang di mana satu tahun biasanya Januari sampai dengan Desember, kemungkinan di kuartal keempat, yaitu September, Oktober, November, Desember, mungkin akan terjadi perlambatan di mana orang biasanya melakukan investasi akan melakukan wait and see. Namun demikian, perusahaan pembiayaan sudah mengantisipasi ini. Banyak dari pelaku perusahaan pembiayaan telah melakukan bookingan-bookingan di awal tahun sampai dengan semester pertama ini. Semoga bisa terjadi peningkatan yang cukup baik di antara 15-16%. Kalaupun nanti terjadi perlambatan, mungkin akan terjadi
normalisasi di mana pertumbuhan masih sesuai dengan yang kami prediksi di kisaran antara 13 sampai dengan 15%. Baik, tadi Bapak katakan juga di bulan Mei ini sudah mulai terlihat kembali lagi permintaan untuk pembiayaan. Apakah ini artinya daya beli masyarakat juga semakin membaik? Ya, daya beli masyarakat memang belum terlihat bahwa melewati penjualan dari akhir bulan Maret tahun 2023, tapi sudah mendekati angka 2023. Nah, hal ini tentu kita akan lihat lagi di bulan Juni mendatang karena ini fenomena terhadap liburan yang sangat panjang, terus dilanjut ke bulan Mei juga di awal-awal minggu pertama, tetapi dengan kembalinya penjualan yang juga membaik. Hal yang lain juga mungkin atas asas kehati-hatian perusahaan pembiayaan dalam menyetujui kredit. Dengan kita mampu sekarang adanya slick checking dan segalanya atau kita kenal dengan BI checking, biasanya terdahulu untuk approval itu bisa tinggi rasio approval, tapi namun demikian dengan adanya slick sekarang dengan kehati-hatian, approval kredit lebih 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 sedikit dibandingkan dengan masa-masa sebelum kita menjadi anggota slick, Mbak Anaka.